Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farul Ulum dengan NIM 2124101002030 dari kelas pemrograman berbasis objek B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas, yaitu tentang operasi CRUD dengan C Sharp. Mungkin langsung saja di sini. Untuk yang pertama, di sini kita menggunakan plugin atau library NPC SQL dan juga sistem.data ini. Kemudian mungkin untuk tampilannya terlebih dahulu, di sini ada beberapa fungsi, yaitu create, read, kemudian update dan delete. Jadi di sini saya membuat tabel yang sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu di sini ada insert, kemudian ada update, kemudian ada selection ini untuk melihat, yaitu read, dan deletion ini untuk menghapus. Nah, kemudian untuk metode-metodenya sendiri di sini yang pertama ada button insertion click yang digunakan untuk membuat sebuah button itu agar bisa memasukkan data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Di sini yang pertama kita koneksikan ke database yang sudah kita siapkan. Untuk di sini saya menyiapkan database bernama ini BPOTM. Untuk tabelnya yaitu dosen dengan atributnya, yaitu yang pertama dosen ID, nama, dan NIP. Kemudian ya di sini kita buat sebuah objek dari kelas NPC SQL connection ini. Untuk objeknya namanya connection. Kemudian di sini kita isikan parameter yang berisi info dari database yang sudah kita siapkan. Di sini ada server, di sini saya memakai localhost, kemudian untuk portnya yaitu default 5432, kemudian untuk databasenya yaitu BPOTM seperti yang tadi, kemudian user ID dan password yaitu seperti berikut. Nah, kemudian langsung masuk di sini. Di sini kita akan membuka koneksi ke database. Kemudian di sini ada objek. Kita membuat objek dengan nama CMD dari kelas NPC SQL Comment. Di sini kita koneksikan ke database yang sudah kita siapkan. Setelah itu di sini terdapat CMD comment text yang digunakan untuk menuliskan query pada database yang kita siapkan tadi. Di sini karena kita insertion, yaitu menambah data, jadi kita bisa menggunakan query insert into, kemudian nama tabelnya yaitu dosen, dan value-nya yaitu di sini ada ID, nama, dan NIP. Nah, ID, nama, dan NIP ini didapat dari web form yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini untuk mengidentifikasi mana yang ID, nama, dan NIP, di sini kita menggunakan textbox ID-nya, yaitu di sini. Untuk yang dosen ID ini textbox ID-nya txt dsn ID, kemudian untuk yang nama txt dsn name, dan yang NIP txt dsn NIP. Jadi kita isikan saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk nama berarti ya txt dsn name, dan untuk NIP txt dsn NIP. Untuk ID sendiri kita konversi ke integer karena di textbox ini akan menghasilkan data yang bertipe teks ya. Jadi kita konversi ke integer terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya di sini merupakan komen untuk mengeksekusi perintah yang di atas ini. Kemudian untuk selanjutnya connection close ini untuk menutup koneksi karena kita sudah menyelesaikan perintahnya. Dan kemudian untuk variabel-variabel yang di bawah ini digunakan untuk mereset isi dari tabel supaya kosong
setelah kita melakukan perintah di atas itu. Kemudian jika perintah dijalankan sukses, maka akan memunculkan tulisan data has been saved, dan jika error maka akan memunculkan exception. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini untuk melihat data. Di sini terdapat metode button select click. Oh ya, untuk masing-masing metode ini kita relasikan ke di sini di button masing-masing dari insertion. Kemudian ya kalau update ya kita buat button update. Kemudian untuk actionnya di sini kita isikan metode yang tadi, yaitu button insertion click dan juga button update updation underscore click yang akan dibahas habis ini ya. Nah, di sini untuk button updation click berarti yang ini, berarti kita bahas yang select dulu, yaitu untuk melihat data. Di sini hampir sama, yaitu kita membuat objek terlebih dahulu dari kelas npg SQL dengan nama connection, kemudian kita isikan parameternya dengan info-info database yang kita siapkan. Kemudian kita buka koneksinya, kemudian kita buat lagi objek dengan nama cmd dari kelas npg SQL comment. Nah, dari sini kita koneksikan ke database yang kita siapkan tadi, kemudian di sini kita tuliskan query-nya. Karena di sini melihat data, jadi kita tuliskan query-nya select, kemudian bintang ini menandakan bahwa all, yaitu melihat semua tabel dosen. Dan untuk tipenya yaitu teks. Kemudian di sini tuh untuk di sini kita membuat objek baru bernama DA untuk menyimpan data-data yang sudah kita masukkan melalui objek yang cmd tadi akan disimpan di objek DA ini. Kemudian di sini ada objek lagi yaitu DT yang digunakan untuk mengkonversi dari data DA ini ke dalam bentuk tabel gitu. Kemudian di sini DA field DT ini, data yang di DA ini diisikan ke dalam data tabel, kemudian akan dieksekusi komennya dan koneksinya akan ditutup. Kemudian untuk grid view sendiri, yaitu kita akan membuat tabel pada bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini untuk grid view. Di sini untuk data source-nya yaitu dari DT yang bersumber dari DA tadi. Kemudian di sini kita bind atau kita hubungkan. Dan jika terjadi error, maka akan memunculkan exception yang ada di bawah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu updatation, yaitu yang tombol yang berada di sebelah kanan insert. Untuk metodenya sendiri di sini hampir sama, yaitu kita pertama mengkoneksikan membuat objek connection dari kelas npg SQL connection, kemudian parameternya kita isikan database-nya. Kemudian di sini kita buka koneksinya. Di sini kita membuat objek yang sama, yaitu cmd dari kelas npg SQL comment. Kemudian kita hubungkan ke database-nya. Kemudian di sini kita tuliskan query-nya, karena di sini perintah update, jadi kita menggunakan update set dan where dengan seperti berikut, yaitu update, kemudian nama tabelnya dosen, kemudian kita set. Yang kita ubah itu apanya? Di sini kita ingin mengubah nama dan juga NIP dan di mana, yaitu berdasarkan dosen ID. Di sini juga sama, yaitu comment type-nya text. Kemudian di sini juga sama untuk name, NIP dan juga ID mengambil dari data web form yang sudah diisikan. Untuk ID sama, kita ubah dulu ke integer. Kemudian untuk
sisanya ini sama seperti sebelumnya. Di sini kita eksekusi perintahnya, kemudian kita tutup koneksinya. Kemudian di sini sama untuk mereset kembali textbox yang ada di webnya agar kosong. Jika perintah yang dijalankan ini sukses, maka akan memunculkan tulisan data has been update. Jika error, maka muncul exception. Nah, mungkin akan kita lihat dulu ya untuk perintah read kemudian update, dan untuk delete akan kita lihat setelah yang satu ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam webnya. Untuk yang pertama mungkin kita kita lihat datanya dulu, karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan. Ini kita lihat. Nah, di sini ada 3 data. Di sini untuk ID-nya 124 karena yang ketiga sebelumnya sudah saya hapus pada percobaan sebelumnya. Nah, di sini untuk melihat data berarti seperti ini. Kemudian jika kita ingin memasukkan data baru, kita bisa isikan di sini dosen ID-nya. Karena di sini 4, maka kita isikan 5. Kemudian untuk namanya di sini mungkin Ronaldo. Untuk nick-nya kita isikan di berikut. Kemudian kita klik insert. Nah, kalau berhasil maka akan memunculkan tulisan seperti ini. Kemudian kita cek dengan selection ini. Nah, untuk datanya berhasil dimasukkan. Kemudian untuk perintah update di sini hampir sama. Untuk ID-nya kita isikan seperti ID yang sudah disediakan di tabel di sini. Di sini kita akan mengubah data yang ID-nya 4. Ini untuk namanya kita ubah menjadi nus. Kemudian untuk NIP-nya kita isikan terserah. Dan kita klik update. Nah, jika berhasil maka sama akan memunculkan tulisan seperti berikut, data has been update. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengubah datanya, yaitu menjadi dari Messi menjadi Nus. Nah, mungkin itu saja untuk insert, update, dan selection. Kemudian untuk selanjutnya yaitu metode delete. Ini juga hampir sama, kita membuat metode dari button yang akan digunakan ke action di button di HTML-nya. Kemudian selanjutnya kita sama membuat object connection dari kelas MPG SQL connection, dan untuk parameternya sendiri kita isikan informasi dari database-nya. Kemudian di sini kita buka koneksinya, kemudian membuat objek CMD dari kelas MPG SQL comment. Kemudian kita hubungkan ke database-nya. Kemudian di sini kita tuliskan query-nya karena kita ingin menghapus data pada tabel, maka kita bisa menggunakan delete. Kemudian from nama tabelnya yaitu dosen, where yaitu ID-nya, yaitu di sini untuk karena atribut ID-nya bernama dosen underscore ID, maka kita isikan dosen underscore ID, dan juga sama dengan ID yang diambil dari web form yang akan kita isikan nanti. Nah, di sini sama ya, ID-nya kita ubah ke dalam integer. Kemudian komen selanjutnya yaitu perintah untuk mengeksekusi perintah yang ada di atas. Kemudian kita tutup koneksinya. Kemudian di sini juga sama, variabel untuk melakukan reset pada text box di web form. Kemudian di sini merupakan message atau pesan yang akan muncul ketika perintah berhasil dijalankan. Mungkin untuk penerapannya seperti berikut. Di sini kita mungkin akan menghapus data yang
ID-nya 4. Di sini bisa kita pencet delete dan jika berhasil maka akan muncul tulisan seperti berikut. Kemudian akan kita periksa dengan melihat datanya, yaitu nah di sini sudah hilang yang data ber-ID 4 tadi. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang penerapan CRUD dengan C# menggunakan NPG SQL. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.